Warga Desa Batu Gajah, Kecamatan Pasir Penyu, Kabupaten Indragiri Hulu, mengeluh terhadap tingginya harga penjualan LPG di Pangkalan Zaren, melebihi dari harga ditetapkan Pertamina kepada pangkalan tersebut, di mana harga hemat Rp18.000 menjadi Rp20.000. Jadi sebagai warga Batu Gajah ini seperti apa tanggapan Ibu tentang pangkalan di sini? Kayak mana ya? Merasa resah lah ya Bu? Iyalah, gas. Masa gas dekat sini tidak dikasih ya kan? Jadi Bu, masa orang sini nggak dapat, sedangkan orang luar bisa dapat. Orang luar ya Sedangkan dapat kami ya kan? penduduk Batu Gajah gitu ya Bu ya. Itu nama pangkalannya tadi sama Bu? Siapa namanya sih? Yang pangkalan tadi Bu Endang ya? Jadi orang luar dikasih, orang asli penduduk Batu Gajah Kami nggak tidak dikasih. pernah ada berapa lama sini tidak dapat di pangkalan tidak pernah dapat. Walaupun menggunakan kakak, tetap nggak dapat. Kami dapat itu. Kami beli di warung-warung bela mahal, karena ada barang. Biasa berapa harga di Di warung 30. 30 ya Bu? Kalau mahal 30. Ada juga 45. Belum puasa. Nah, 45. Beli juga nama yang gitu ya. Enggak, kalau di pangkalan biasa berapa harga itu? Tadi Ada Bukan 18 ya. antara 20 atau 18 dalam pangkalan tuh ya, satu tabung tuh ya Bu ya. Makasih ya Bu. Iyalah. Jangan undur diri ya Bu. Saya Indah Bu. Ya Bu, makasih. Tidak hanya itu, masyarakat juga kesal terhadap pangkalan LPG Desa Batu Gajah karena sewaktu membeli tidak pernah ada. Bahkan masyarakat mengatakan pihak pangkalan melakukan penjualan gas LPG ke masyarakat desa lain tanpa memperhatikan kebutuhan warga tempatan. Adanya itulah kompor gas. Iya. Di agen-agen kayak di warung biasa gitu. Kadang 30, kadang 35. Kenapa kakak tidak membelinya di pangkalan? Karena tidak dapat. Kemarin sudah dicoba dan tidak dapat. Coba seperti apa usaha kakak untuk mendapatkan itu? Ya kan kalau di sini kan setiap hari Rabu ya datangnya. Kita ke sana ya alasannya tidak terdaftar namanya gitu. Nama kita tidak ada terdaftar di situ. Padahal kan kita warga di sini gitu kan. Saat kakak membeli ke pangkalan itu, apa persyaratan yang diminta ke pangkalan? Kakak. Jadi kakak tidak terdaftar walaupun sudah membawa kakak. Iya. Kakak merasa kecewa atau gimana? Kecewa lah. Iya kecewa. Desa sendiri kan? Desa sendiri kita tidak dapat gitu kan. Apalagi sekarang sangat langka mendapatkan LPG 3 kilo. Kadang sampai ke Mengarung. Ya kadang satu hari itu mau masak kita keliling-keliling air mulai ini susah mendapatkan gitu. Kadang sampai nggak masak gitu kan, nunggu lagi besok pagi gitu kan. Sarang kayu. Jadi dengan harga berapapun kakak membelinya ya? Iya karena terpaksa lah kan gitu. Sebetulnya berat sih buat kita ibu rumah tangga kan lah. Cuma ya mau gimana lagi daripada nggak masak kan. Harapan kakak juga gimana dengan kelangkaan LPG itu? Harapannya sih semoga cepat berlalu aja kayak gini. Semoga Dapat dari semoga dapat dari tengah sendiri dengan harga yang bisa dijangkau. Udah Kak? Masyarakat Batu Gajah sempat mengatakan pihak pangkalan menjual setiap kakak lebih dari 1 LPG. Pangkalan LPG Zaren juga melakukan penjualan sejumlah pedagang. Oleh sebab itu, masyarakat Batu Gajah harus mengambil resiko dengan harga yang lebih tinggi dari harga Rp30.000 mencapai Rp40.000 ke kedai-kedai. Kemudian tidaklah mudah untuk mendapatkannya. Karena tak tahu juga masuk ini. Tak juga masuk, tak tahu masuk ini. Banyak kami kat sini, orang sini ni tak ada ambil tu payah ambil belakang kan macam mana Jadi jangan alternatifnya membeli di warung di warung. lebih simpel lagi. Kalau tipu mahal sampai Rp40.000. Pernah kakak 40. membeli? Adik awak tu ida kan imul simbol kan di par waktu 40. Awak yang lumayan 35. Apakah merasa tidak keberatan dengan harga Rp40.000 itu? Ya keberat, tapi bagaimana pak tak masak tak makan bagaimana? Boleh juga kan itu. Nah. Itu dicari dulu gas satu lagi kan yang bondingan yang kosong itu. Nah, dapatlah. Nah, itulah itu siapkan kan kak tuh pernah tak masak di sana sini boleh tak ada
Ibu siapa tadi kan? Jadi Sinta lah. Iya, nama ibu mamanya Sinta kan? Jadi berdua serumah satu aja lah. Iya, nama ibunya Sinta. Sinta, iya. Ibunya Sinta. Di Sinta aja lah, satu rumah kan satu aja, Sinta aja lah masa. Terima kasih ya Kak ya atas Iya, wawancaranya. iya. Sampai apa-apa pula tak. Tidak aman. Iya, aman. Kenapa Bu tadi Bu? Ibu kadesnya kenapa Bu? Ibu kadesnya siapa namanya? Bu Evi. Endang. Ibu Bendang. Jadi ibu kadesnya? Jadi kemarin sebelum jadi Bukades dia kan orang situ pangkalannya kan situ, tapi orang luar dia bagi dia rosini banyak tak dapat. Orang luarnya sekarang mana di Orang-orang Sungai Parit, orang mana-mana gitu. Jadi orang Batu Gajah banyak nggak dapat. Iya, gitu. Ada juga yang dapat. Yang tidak, Biasanya banyak tidak. satu kakak tuh berapa dapat tabungnya Kak? Sama ibu. Kalau awak tak tahu dah, awak tak pernah main itu. Kami belum bisa. Harus ada adik kakak ya, dia harus seperti itu orang yang lama-lama itu. Ya awak tak, kalau awak nak menumpang kan 20 ayo kan 20 tuh numpang sama satu kawan. Apa kan 20. Dia hari Rabu masuk, nanti numpang sama kawan awak. Pangkalan gitu. Kakak dia kawan awak. Numpang ya? Satu dapat. Yang satu dapat, dia bayar 20. Kalau sama Bu Kadesnya? Nggak tahu. Telepon awak dah. Sewaktu dimintai keterangan ke pihak pangkalan LPG Zaren Desa Batu Gajah, Kecamatan Pasir Penyu, Kabupaten Indragiri Hulu, milik pangkalan Endang Triwahyuni juga bisa merupakan Anda jelaskan Kades Batu terkait Gajah, keluhan Kecamatan Pasir masyarakat, Penyu, bahkan mereka mengatakan sampai mengatakan kepada kita sangat langka gas LPG yang kami dapatkan, padahal kami ini memiliki pangkalan. Itu seperti apa alasannya? Bisa Anda jelaskan terhadap publik? Kalau masalah langka itu tidak langka sebenarnya. Kita kuota yang kita terima tidak sesuai dengan jumlah kakak yang ada di desa kita. Kita penerimaan dalam satu kali masuk dalam satu minggu itu 370. Jadi kakak kita berjumlah 800 lebih, 850 sekian. Sementara kalau kita dalam satu kakak itu kalau dikalikan jumlah apanya lebih banyak lagi kebutuhannya, jadi tidak sesuai dengan apa kuota yang kita terima. Jadi itu diputer, misalnya apa diganti satu hari ini bisa untuk orang ini nanti putarkan lagi untuk hari penerimaan yang minggu kedua, hari yang dalam satu minggu yang kedua itu diputar lagi orangnya. Jadi ada rutin, gitu. Jadi misalnya apa kalau tidak dapat dalam minggu ini dia dapat minggu depan, tapi kadang orang tidak mengerti akan hal itu gitu loh. Jadi mestinya dia harus dapat dalam yang hari ini gitu kan. Dia tidak dapat yang ini itu mungkin yang apa? Dia komplain begitu. Oke, baik. Yang terdaftar yang wajib menerima subsidi sesuai dengan aturan Suamina Migas. Ada berapa kakak? Dari jumlah tabung yang diterima. Kalau menurut kita kalau menurut ini kan ketentuannya masyarakat yang kurang mampu subsidi, tetapi kenyataan di lapangan orang yang tidak mampu pun menuntut untuk memakai gas 3 kilo ini. Jadi kalau kita tekankan kepada masyarakat, kepada mereka-mereka, ini tidak boleh loh dijual untuk subsidi aja yang boleh memakai. Itu tidak bisa Pak, karena mereka tetap ingin memakai gitu. Karena apa? Cari yang lebih murah katanya begitu. Kalau kita sarankan kan gas LPG pink, yang pink kita kan punya juga. Kita harus salurkan itu. Kadang kita memang tak ada ya terpaksa juga mereka beli yang pink katanya gitu. Yang pink berapa kilogram ukurannya? 8 kilo. Oke. Begitu. Lanjut. Jadi ya memang kita ya namanya warga ya tetap kita kasih. Tapi kita kan putaran sesuai misalnya dia hari ini yang dapat ini besok dia tidak dapat, gantian lagi ke warga. Intinya seluruh warga itu dapat ditangani oleh pangkalan ya. Iya, insya Allah bisa sesuai dengan kebutuhan. Tapi oleh pangkalan. Misalnya kita putaran itu sesuai kan, ini nama ini hari ini dapat, besok tidak dapat ya. Nanti kita kan tahu tuh pemakaian dalam satu tabung itu misalnya untuk 10 hari kan baru habis kalau minimal rumah tangga. Tapi kenyataan kadang warga ini tidak mau dalam ukuran 5 hari dia udah habis dia minta lagi gitu loh. Sementara yang ini belum dapat. Disitulah sering missnya. Kita ingin istilahnya minta lah tambahan lagi kuota ke agen gitu kan. Tapi nyatanya sekian tahun kita belum ada penambahan. Belum ada penambahan. Belum ada penambahan. Sudah juga. berapa tahun pangkalan yang sejak dari Anda masuk dirikan? kita ya penyaluran gas subsidi 3 kilo ini kita kan sudah mulai di pertama dulu dari Sebelumnya memang di sini berdiri pangkalannya ya? Ya begitu. Itu izinnya atas nama siapa?
atas nama suami. Suami ya. Iya. Tapi kita selaku istri sehari-hari termasuk membantu ya untuk Ya mendistribusikan. setidaknya saya tabung gas tahu pada masyarakat. penyalurannya bagaimana begitu. Oke, baik. Per tabung berapa Anda jual terhadap masyarakat? 18.50. Tabung gas LPG subsidi ini. 18.50. 18.050 50 head gitu ya. rupiah. Iya. Tidak ada di atas itu? Terkadang kita mereka untuk menggenapkan karena pakai karet itu kan, begitu 20.000 itu. Harga karetnya satu tabung satu karet 1.500. Iya, pokoknya genap di situ. Kadang kita kan tabung karet itu nggak mesti 1-2 dia Pak. Dia ngambilnya kan terserah dia mau ngambil gitu. Genap jadi 20.000 gitu. Begitu. Oke, selain penyaluran yang Anda berikan kepada masyarakat, ada tidak di luar dari masyarakat mekanisme yang Anda lakukan? Oh, kalau Di di luar apa? dari masyarakat, Kita kan penerima langganan lama subsidi. kita ada. Oh, Ya. maksudnya yang gimana? Ya, lanjut. Maksudnya Langganan kita yang ada tadi gimana seperti apa? enggak yang Bapak maksud tadi yang mana? Selain dari masyarakat kita yang penerima sesuai dengan KK yang kita miliki. Mereka tetap mengasihkan kakak ke kita, tapi mereka warga lain. Misalnya dia warga dari desa sebelah, dia sudah langganan kita dari awal gitu kan. Tak mungkin dia tidak kasih karena posisinya apabila gas banjir Pak, gas itu dalam masukan itu mereka tetap terima, mau dia ngambil gitu kan warga tadi. Saya mau juga Bu gitu. Tapi kalau misalnya gas kosong, gas dia tidak dapat juga tidak apa-apa, tidak dikasih mereka itu. Tapi langganan yang dimaksud itu sudah tidak berada di desa Batu Gajah lagi ya? Iya, Legalitasnya? maksudnya bukan langganan dia sering beli begitu. Sering beli. Sering beli itu untuk memakai dia misalnya Bu ada enggak untuk saya habis gasnya begitu Iya, kan. berarti kategori dia bukan warga kita yang penerima subsidi dari pangkalan Iya kita subsidi ya? juga dia penerima, dia ibarat kategori subsidi. Begitu. Dia orang yang enggak punya begitu kan. Begitu. Jadi kalau misalnya dia di pangkalan sebelah tuh misalnya pangkalan desa sebelah dia tidak dapat di situ, dia tanya ke kita Bu ada untuk saya begitu. Ada tidak tabung gas dari pangkalan kita keluar dari masyarakat daerah kita sekitar? Tabung gas kita? Keluar, disalurkan. Ya enggak. Ya cuman itu aja kalau dia ingin ada tabung tuh ada, ya kita kasih kalau masih ada sisa, kalau enggak ya enggak begitu. Salah satu contoh ke pedagang yang menggunakan along-along. Oh, kadang dia untuk apa? Misalnya kalau itu ketentuan kan sudah ada Pak untuk usaha UMKM itu kan usaha kecilnya ada ketentuan dari buku log itu untuk kita usaha misalnya dia punya usaha bukannya kayak usaha kecil dia misalnya punya gorengan begitu itu kita kasih memang ada ketentuan untuk usaha gorengan misalnya 2 tabung begitu. Oh gitu ya. Tapi di situ walaupun ketentuannya per kakak harus menerima 1 tabung yang tertera, tapi kita memberikan 2 tabung. Bukan, itu khusus untuk yang punya usaha. Yang punya usaha. Yang punya usaha kecil gitu. Dia kan istilah kebutuhannya kalau punya usaha kecil tuh ada untuk itu. Oke. Misalnya kayak bakso gitu kan, itu punya ada ketentuannya. Gitu. Oke, bisa tidak pemilik pangkalan berkomitmen terhadap masyarakat bila menjual di atas harga head yang pertama, dan yang kedua bila mana pihak pangkalan menyalurkan gas di luar dari ketentuan sesuai yang diatur di dalam undang-undang dan peraturan daerah. Gimana? Bagaimana kita menyikapinya bila gas tabung LPG 3 gram tersebut penyalurannya tidak tepat sasaran? Itu maksud kami. Seperti apa pangkalan menyikapinya? Kalau kita berusaha untuk tepat sasaran, karena semua yang kita memang warga yang sudah ada tertera di KK yang sudah kita minta KTP dan KK-nya, yang itu yang sudah terdaftar, yaitu yang kita kasih begitu. Gitu ya. Kalau misalnya
tadi kita mengatakan bila mana itu terjadi gitu. Apakah pihak pangkalan siap menerima sanksi berupa pencabutan izin pangkalan atau sanksi yang dilakukan yang ada pada negara kita ini terkait tentang penegakan hukumnya seperti apa? Bisa dijelaskan terhadap publik? Kita berusaha sebaik mungkin untuk melaksanakan apa ketentuan-ketentuan sudah ada. Misalnya pelaporan atau apa semua kita sudah apakan sesuai dengan peraturan yang ada. Begitu. Oke. Ada tidak harapan Anda terhadap stasiun pengisian bahan bakar tabung gas ini? Harapannya? Iya, harapan untuk Harapan kuota kita Anda gitu. untuk pangkalan ya bukannya untuk saya saja, semua pangkalan yang ada di Inhu ini semoga bertambah, bisa ditambah lagi kuotanya sehingga kita tidak ada lagi keluhan-keluhan masyarakat akan kelangkaan LPG. Ya, begitu. Oke, baik. Terima kasih. Begitu. Seterusnya kemarin ada juga waktu calon kita Bupati Ibu Rajut datang turun, kita juga ada usulan kalau misalnya untuk penambahan kuota, tapi beliau juga mensikapi keluhan tadi bukan ada cuman di Batu Gajah, di desa lain kalau beliau turun juga begitu. Usulannya agar gas ini dapat semua. Terus dia mengatakan bahwa hal tersebut sudah disampaikan ke DPRD tingkat 2. Mana tahu besoknya adalah untuk penambahan kuota untuk kita yang semua pangkalan ada di Kabupaten Indragiri Hulu. Karena ketentuan kuota ini Pak sudah ditentukan oleh Pekanbaru gitu. Bukannya kita misalnya kita minta sekian bisa gitu kan, ketentuannya itu sudah datangnya dari Pekanbaru Provinsi. Oke. Terhadap tindakan yang dilakukan oleh pangkalan LPG Zaren Desa Batu Gajah dengan harga gas LPG 3 kg tidak sesuai dengan ketentuan Pertamina. Hal ini tentunya pangkalan LPG Zaren menyalahi aturan yang telah ditetapkan Pertamina, di mana setiap pangkalan harus mengutamakan warga tempatan, khususnya masyarakat miskin. Kemudian tidak boleh melakukan penjualan di luar harga yang telah ditetapkan Pertamina.